membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Allah sudah datang, proclaim the acceptable years of the Lord. Itu pekerjaannya Yesus. Karena itu kita harus mengetahui Dia adalah Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang menepati janjinya, Dia setia. Kebenaran itu memerdekakan kita. Next, Adi. Karena itu, saudara lihat, ilah zaman ini mencoba untuk membutakan pikiran kita sehingga kita tidak mengalami perubahan. Ilah zaman ini tugasnya adalah, siapa tuh ilah zaman ini? Ilah zaman ini adalah gairah duniawi, cinta kepada hal-hal yang duniawi. Sudah lihat, spirit manusiawi, roh manusia, cara hidup sia-sia, itu ilah zaman ini. Jadi setan tidak lagi dalam bentuk tanduk besar, muka jahat dan lain. Setan sekarang adalah setan yang hidup dalam gairah duniawi. Dia menaruh gairah duniawi, passion, the lust. Dia menaruh spirit manusia sehingga tidak percaya kepada Allah, keraguan hidup, masih hidup dalam cara-cara yang lama, hidup dalam cara yang sia-sia. Tujuannya supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak mengalami kemerdekaan secara roh. Sehingga tujuannya saudara jauh dari Tuhan. Sehingga tujuannya adalah kita tidak mengalami kepenuhan dan keberkatan. Tujuan setan ilah zaman ini adalah menyesatkan umat, membutakan umat, menghambat pekerjaan Injil. Injil itu apa? Injil adalah kesanggupan, kekuatan Allah yang kita terima, yang memerdekakan kita. Sehingga kita tidak mengetahui who is the true, kebenaran itu. Dia menggagalkan proyeknya Allah. Proyeknya Allah bagi kita apa? This life, proyeknya Allah bagi kita, Dia ingin intim dengan kita. Dia ingin memberkati kita. Dia ingin memberikan semua yang terbaik dari miliknya bagi kita. Saudara perhatikan apa yang dialami oleh the prodigal son, anak yang diampuni oleh Bapa. Tidak ada Bapa yang seperti Bapa tersebut dalam perumpamaan. Yang pertama, anaknya sudah habiskan separuh hartanya. Hanya Bapa yang gila, yang setelah anaknya pulang, lalu dia bilang, siapkan rings, cincin emas, ambil sepatu baru, baju baru, bunuh kami, bikin pesta, we celebrate, karena anak saya sudah balik. Kira-kira normal enggak sekarang zaman begini? Normal enggak anak yang sudah menghabiskan harta semua, dia punya harta warisan, ya bapaknya belum mati dia udah minta harta. Kalau orang sekarang bapaknya belum mati, lalu dia minta harta warisan, kira-kira apa artinya? Dia ingin bapaknya supaya cepat mati. Ya, anak yang begini disebut anak kurang ajar. Tapi Tuhan tidak. Dia kasih. Kenapa Tuhan kasih? Karena Dia tidak terbatas. He is unlimited God with the blessing. Dia tidak terbatas dalam berkat. Dia beri uang anaknya saja Dia kasih buat kita. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia kasih Yesus bagi kita, Dia berikan Yesus bagi kita. Apalagi cuma makan minum, uang hari-hari Dia kasih bagi kita. Karena itu keep to believe in Him. Pekerjaan iblis, lihat, untuk membutakan kita. Next, Adi. Karena itu kita harus membuktikan kebenarannya dengan cara. Yang pertama, hukum tertulis, maksudnya adalah firman Allah, logos itu. Yang benar adalah hukum Tuhan, Tuhan sendiri. Kita berjalan dalam hidup, kita ikut pemuridan, itu mengubah hidup kita. Bukan yang saya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Saya minta satu orang berdiri dan tolong baca firman yang sangat hebat ini bagi kita. Dua Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Yang sudah dapat boleh berdiri dan baca bagi kita sehingga kita mengetahui kebenaran ini. Ya, saudara, firman Allah mengubah hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, menyatakan kesalahan sehingga kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh kebenaran itu yang benar. Dampak dari kita dirubah oleh dampak dari orang-orang yang melakukan hukum tertulis atau hukum roh duniawi, ya, dunia makin rusak, tidak mau diatur, makin jahat, menolak yang baik, rejected the goodness things from God in his day life. Tetapi yang dimaksud dengan hukum adalah aturan cara hidup, larangan dan saksi, halal dan haram, benar dan salah. Ini yang dimaksud, saudara. Yang benar, yang kedua yang disebut kiri itu salah semua.
hukum dunia. Mereka legalis. Hukum yang benar, hukum roh adalah hukum Tuhan. Tuhan itu sendiri. Kita menjalani hidup, kita dimuridkan sehingga kita menjadi murid. Lalu nanti kita setelah jadi murid, kita sendiri dilatih untuk memuridkan orang lain. Itu merubah hidup kita. Jangan pernah mengabaikan firman Allah yang disampaikan. Tidak pernah ada orang overdosis dengan firman Allah. Orang diperlengkapi dengan firman Allah. Karena itu mau firman Allah tiap hari juga no problem. Orang gak bakal muntah dengan firman Allah. Saudara lihat, iblis menghadapi setan dengan firman Allah. 4 pencobaan. Yang pertama urusan perut. Iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berdiri dan dia memperkatakan firman, dia dengan otoritas firman, dia mengutip firman, ada tertulis. Artinya otoritas firman ada. Karena itu jika kita punya masalah, kita persoalan, hei persoalan, Ibu Sri buka tempat beras dan bilang, hei tempat beras, dengar, beras ini akan diisi. Amin. Penuhi. Tuhan bilang manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita diberikan otoritas untuk memproduksi hal yang baik, untuk menyatakan berkat bagi situasi kita yang lapar hari itu, tidak punya makan dan lain sebagainya. 5 roti, 2 ikan, itu guts metik, akhirnya jadi berapa? 12 bakul, 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum suami, istri, anak. Tuhan pelihara kita. Yang kedua, dia juga mengutip, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari tempat tinggi. Jangan mencoba, ada tertulis. Kemudian dia membawa ke tempat tinggi, dia memperlihatkan semua isi dunia, kesenangan dunia, hal-hal yang dunia. Banyak orang jatuh di poin keempat. Iblis menawarkan hal-hal kesenangan dunia dan lain sebagainya. Lalu dia bilang, aku hanya ada tertulis hanya kepada Allah saja yang kau menyembah. Iblis kalah, iblis KO. Kalau kita memperkatakan firman Allah. Tidak ada perkataan motivasi yang lebih hebat, yang lebih unggul selain firman Allah. Jadi kalau hamba Tuhan orang itu dia tidak mengutip firman Allah, sorry ya, mau Mario Teguh, mau Golden West,